Romat dari mana? Habis sholat. Mas Ilham dari mana? Habis dari Artos. Hah? Ngapain? Nganter ayah. Nih beli baju. Hah? Kok banyak sekali? 20. Hah? 20? Aku nembung si cirung tua-tua tuku nek 20. Bajunya kayak gini. Berapa ini harganya? Murah kok, cuma 600.000. 600.000. 20 600.000 12 juta. Dua tangan ke atas, sekarang di pinggang, naikkan ke bahu, bahunya di sini, angkat di kepalamu, yang kanan ke atas, yang kiri menyusul, ayunkan ke depan, dilipat keduanya, wahidun, pinter ini, wahidun, isnaini, salah satu. Pinter kabeh. Mbokne iso ora? Ora. Lah kepiye wong anake Bali mung teko nang kiai. Kadang digawani senek nganti wayu sesuk dina isih goban ning sekolahan. Karena apa? Ibu-ibu harus mulai sekarang punya pemahaman bahwa di rumah adalah madrasah utama. Guru adalah mitra. Sekolahan ini adalah partner untuk mendidik anak-anak kita. Lingkungan masyarakat ini adalah elemen pendukung untuk anak-anak kita nanti jadi generasi yang soleh-solehah dan juga generasi yang fakih. Tangan dilipat. Cerita hari ini tentang apa, Bu? Meraih pahala di bulan Ramadan. Berarti judul cerita hari ini adalah indahnya mencari, jangan indahnya, asiknya mencari pahala. Apa teman-teman? Asiknya mencari pahala. Dengarkan. Siang hari ada seorang anak laki-laki yang sedang menunggu jemputan ibunya di KB dan TK Islam Fathul Huda, Kota Magelang. Si anak tadi menunggu dengan lama sekali karena ibunya belum datang. Bu Guru. Ya sayang. Ibu kok belum datang toh? Sabar ya, mungkin ibu lagi ada acara. Loh, itu ibu. Ibunya ternyata motornya dituntun. Lah, napa kuwi motore? Bu, Ya, kenapa? kentekan bensin. Ibuku senengane sok gak dicek. Ya maaf, lagian ibu juga lupa nggak bawa duit. Ibu tuh senengane kok kan, adek sok teliti, ojo sok lali, dicek meneh. Lah ibu ora dicek meneh. Ya, ibu minta maaf ya. Terus ini gimana? Ntar kamu tunggu sini. Bu Guru, ada nggak tempat bensin eceran? Oh, di sebelah sana. Ntar Yole, kamu tunggu di sini. Sabar. Ya, aku kan puasa, Bu. Iya, ibu juga tahu. Makasih udah puasa hari ini. Iya. Ketika ibu beli bensin, Bu, mbok ganti sing anyar to. sabar ibu rumono rezeki. Wong kancane don motore apik, bajune bagus, aku klanti mung 35.000. Ya ono nek kok Ya, ini meh lebaran enggak, Bu? masih 15 hari lagi. Tapi aku nanti dibelikan baju ya, Bu. Insya Allah, sabar ya. Kepingin sabar ya. Bu, kancaku di HP, sabar ya. Bu, sepatune kancaku anyar, sabar ya. Bu, tasnya kancaku apik, sabar ya. Insya Allah sana ibu ndek duit, kapan ning ndek duit? Sabar sayang. Ada yang masih suka mengeluh sama ibunya? Ayo, tidak boleh
Karena apa teman-teman? Rezeki orang itu beda-beda. Kita harus banyak bersyukur dan kita harus banyak bersabar dengan rezeki yang sudah Allah kasih untuk kita. Tepuk satu. Akhirnya mereka pulang. Bu Guru terima kasih, mohon maaf ya. Ya Bu, hati-hati. Ayo naik. Iya. Bu, ibu di mana? Kamu kuali. Oh iya. Lali. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Hei, Oh iya lali. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. yo. Sepanjang jalan lihat toko pakaian yang memang senantiasa dibuka di bulan-bulan bahkan tidak Ramadan. Wah, api ya. Wah. Wah. Sampai rumah Bu, aku kok hari ini lapar banget ya Bu. Haus banget rasanya. sabar ya, waktu bukanya masih lama. Bu, aku boleh nggak poso beduk? Poso beduk? Iya. Poso beduk. Teman-teman ada nggak ya poso beduk ya? Oh ada ya? Ada ya? Boleh berarti poso beduk ini? Coba ya, cek ya. Tepuk satu. Emangnya poso beduk ini sing kepiye? Nanti nek suara beduk pendongan kok ada luhur boleh maem. Itu sing ngajari sapa? Ya ibu ro kanca-kancaku do. Kok poso apa to? Aku poso beduk. Poso beduk apa? Jare mae nek gek latihan posone pas luhur oleh maem. Engko terus ke meneh. Oh gitu? Emang ada poso beduk itu? Sik. Aku kok yakin toh ini. Ya wis lah. Tapi yakin ini mau maem? Iya. Bentar lagi. Wah, 5 menit lagi ya. Tiba-tiba terdengar suara penrongan di duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka. Adane jare kancaku padha romahri. Dadi oleh. Yakin? Teman-teman ada yang poso beduk? Coba dicek. Pada aku. Tepuk satu. Akhirnya dia ambil nasi, sate, soto, bergedel. Kebak banget nih. Malah neng ngarep omah dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mau doa dulu. Allahumma barik lana. Tiba-tiba Mbak Kakung lewat arep sholat. Lho, jare putuku latihan poso kok awan-awan wis maem. Kleru iki. Tak jikuk ngene segone. Amin. Segone dijikuk. Alhamdulillah saatnya mak. Sego. Kamu nendi? Bu, Non, sego ku melayu. buka isa. Enggak tahu aku habis doa toh. Tak tutup mata. Lah pas buka, lah. Segone hilang. Sini Bu. Enterane iki ilang nek. Mbak Kakung. Hah, Mbak aku. Mana? Tuh sampingmu. Iya. Mbak aku. Kok nasiku dipegang? Mbak aku poso beduk. Kamu ngapain awan-awan maem? Lu buka. Bukane yang kumahrib. Tapi kan aku poso beduk. Sing ngajari sapa? Ibu. Aku ora yo. Kan aku wis ngomong tekan maghrib. Teman-teman. Nah, nih teman-teman, banyak ibu-ibu sing niate apik ning durung bener. Contone, poso kuwi kewajiban. Ning siapa yang diwajibkan poso? Sing jelas wis balik. Lah anake dhewe TK wis balik burung? Belum. Tapi kita cek tepuk satu. Nek pengen ngajari anak poso sing bener ngene iki, ya latihan sinau bareng. Yang benar gimana? Oke, puasa itu siapa yang memerintahkan teman-teman? Ya, siapa yang mau dapat hadiah duduk rapi? Kak Damar siapkan hadiah yang bisa jawab pertanyaan. Habis ini ada pertanyaannya. Siap, duduknya paling rapi semuanya.
Fokus konsentrasi. Puasa itu siapa yang memerintahkan? Apakah ada perintahnya dalam Al-Quran? Ada. Waktu bulan Syaban tahun kedua setelah Hijriyah, Allah menurunkan sebuah ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 180. Al-Baqarah 180. Qurannya surat ayatnya 180 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman wajib berpuasa. Tapi ana peruntukane, sing balik wis nalar Islam, tapi nek anak-anak tepuk satu. Mau latihan, ibuke wajib ngerti bahwa aturan puasa sudah ditentukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat berapa teman-teman? 187. Waktu puasa dimulai dari terbit fajar atau adzan sholat subuh sampai terbenam matahari atau adzan sholat Berarti posonya dari subuh sampai Kalau luhur sudah maghrib belum? Kalau luhur maem berarti posone batal. Lah berarti kalau aku maaf batal. Batal ning ora dosa. Lah kenapa? Karena kamu saya cah cilik, saya cah TK, durung di kewajiban poso. Tapi nek kamu mau puasa belajar tekan maghrib, Allah sudah siapkan. Siapin apa Mbak Kakung? Pahala terbaik masuk pintu surga, namanya pintu Ar-Royan. Pengen enggak? Pengen nggak masuk pintu Ar-Royan? Ning le poso tekan. Nah kira-kira tole Nggih Mbak Kakung, pintu Ar-Royan ke pintu swarga kira-kira eman-eman ora nang dijoli sego sak piring. ya mana Mbak Kakung? Nah kira-kira arep maem apa arep mlebu swarga? Masuk surga. Pintunya apa? Ar-Royan. Posone tekan apa? Maghrib. Berarti arep maem enggak? Ya enggak tau Mbak Kakung. Berarti bedok ra maem lho ya. Nek maem berarti posone batal. Masa pintu swarga kok mung dijoli sego sak piring. Nah aku rugi ya. Nah tapi nek nggak kuat boleh nggak puasa? Boleh, ning wong tuwa kudu ngerti hukum fikih posone batal. Ora dosa, ning nek kowe kok wis kuat meskipun cah TK, Allah sudah mencatat sebagai amal pahala, Allah siapkan pintu Ar-Royan. Wah, berarti kita bisa mencari pahala di bulan Ramadan, yaitu pahala orang berpuasa yang masih dirahasiakan, tapi salah satu yang disebutkan mendapatkan pintu Ar-Royan. Tepuk satu. teman-teman, kira-kira nanti kita luhur maem atau kita nunggu sampai maghrib? Kuat ya? Yakin ya? Bang Agung, caranya supaya kuat sampai maghrib gimana? Ikhlas. Oh, syaratnya ikhlas teman-teman. Siapa yang mau dapat hadiah duduk rapi? Yang duduk rapi di sini ya, yang kita kasih hadiah ya. Ini mau dilanjutkan nggak? Kalau dilanjutkan bareng-bareng duduknya di sana. Yuk, kita hitung sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Duduk rapi. Terima kasih teman-teman sudah kerjasama. Siap-siap dapat hadiah nanti yang paling bisa kerjasama hari ini. Nah, teman-teman, Syaratnya ikhlas. Bang Agung, ikhlas itu yang gimana? ikhlas ki pokok men piye yo? Leng jelaske yo. Wah, iki cah cilik. Bu Ibu, nek jelaske ikhlas karo anak piye yo? Gini, ketika kamu bisa melakukan tapi kamu memilih untuk tunduk, patuh dan tidak melakukan makan di siang hari, itu namanya ikhlas. Ikhlas kuwi ikhlas titik. Berarti meskipun kita bisa maem, tapi kita nggak melakukan itu karena kita tahu bahwa kita diawasi sama Allah, berarti itu ikhlas. Insya Allah. Ya, teman-teman siap belajar puasa sampai maghrib? Siap ya, tepuk satu, duduk rapi. Akhirnya si anak tadi diajak untuk sholat. Sholat apa teman-teman? Sholat duhur. Berapa rakaat sholat duhur? Teman-teman, kalau kita puasa tapi tidak sholat, puasanya diterima enggak?
Enggak, karena puasa itu harus berdampingan dengan sholat sebagai rukun Islam. Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Pintar, coba baca syahadatnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintar teman-teman. Yang kedua sholat. Sholatnya berapa hari? Berapa kali sehari? 5 kali. Jangan sampai ditinggalkan. Nek wis 7 tahun silahkan latihan. 10 tahun wajib, apalagi laki-laki sholatnya harus berjamaah. Tepuk 1, duduk rapi. Mereka berangkat menuju masjid. Nah, Kakung, Ya, puasa ini kenapa kok katanya bulan paling mulia? karena bulan Ramadan ini bulan obral ganjaran, bulan obral ampunan. Siapa yang ngobrol? Gusti Allah. Bisa kita cari pahala di bulan Ramadan selain puasa? Bisa. Teman-teman, amalan apa yang bisa mendatangkan pahala di bulan Ramadan selain puasa? Apa? Coba Gus. Berbuat baik, betul. Apalagi selain berbuat baik? Apa coba Gus? Sholat, oke. Ngaji, betul. Apalagi? Bersedekah, apalagi? Apa? Berbagi rezeki, betul. Apa sih? Tidak boleh marah-marah. Berarti pahalanya bisa dapat banyak kalau kita ngerti, kita sholat, ngaji. Apa sayangku? Bantu ibu, betul. Jadi setiap pekerjaan itu kebaikan, niatkan mencari ridho Allah, nanti semuanya dapat pahala. Sahur dapat pahala enggak? Sahur dapat pahala enggak? Dapat. Buka puasa dapat pahala enggak? Menjaga lisan dari perkataan yang kotor dapat pahala enggak? Lalu lidahnya basah dengan bibirnya untuk berzikir dapat pahala enggak? Dapat. Zikir yang diutamakan apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena hampir tiap menit, tiap detik mata kita, hidung kita, telinga, mulut, tangan, kaki banyak melakukan dosa tanpa kita ketahui. Makanya perbanyak baca istighfar. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, siapa ahli Ramadan terbaik itu? Orang yang menjadi ahli Ramadan terbaik adalah orang yang selalu mengingat Allah dan tidak pernah berhenti untuk berzikir, mengingat Allah di setiap waktu. Nah, diucapkanlah apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Tepuk 1, duduk rapi. Teman-teman siap, teman-teman fokus konsentrasi. 5 menit lagi kita kasih hadiah untuk yang bisa jawab pertanyaan, duduknya paling rapi. Siap-siap, 5 menit lagi, fokus konsentrasi. Ketika sholat mereka khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selepas sholat, Mas Rahmat tadi keluar dari masjid, lihat temennya baru pulang dari suatu tempat bersama ayahnya. Naik kendaraan bagus sekali. Wah, Mbak Kakung, itu Mas Ilham toh? Wih, mobilnya apik ya Mbak Kakung. Iya, kenapa? Aku rantui. Begitu keluar, Rahmat dari mana? Habis sholat, Mas Ilham dari mana? Habis dari Artos. Hah? Ngapain? Nganter ayah. Nih, beli baju Hah? Kok banyak sekali? 20. Hah? 20? Aku nembung siji rung tukok tukune 20. Bajunya kayak gini. Berapa ini harganya? Murah kok, cuma 600.000. 600.000. 600.000. 12 juta. Teman-teman. Apa raiman-eman kuwi duit hidupku kelambi kabeh.
Iya sudah. Mas Ilham udah sholat? Sudah, kan sholat kewajiban. Masa kita tinggalkan meskipun dalam perjalanan sekalipun tetap wajib sholat. Oh iya. Ngaji enggak? Ya ngaji lah. Puasa? Puasa, Bantu ibu? bantu ibu, Teman-teman, tepuk satu. Mas Ilham rajin sholat, aku juga sholat. Mas Ilham ngaji, aku juga ngaji. Puasa, aku juga puasa. Tapi Allah kok nggak adil toh? Masa Mas Ilham dikasih mobil, kasih motor bagus, kasih bajunya banyak, kok aku enggak? Apa sih maksud Allah seperti ini? Aku jadi penasaran. Teman-teman, boleh nggak kita iri dengan rezeki orang lain? Ayo, tidak boleh. Tepuk satu. Jangan pernah sedih terhadap kebahagiaan orang lain. Dan jangan pernah menepuk dada karena keberhasilan yang kita lakukan. Artinya apa? Sombong, ya. Karena keberhasilan kita ini diizinkan oleh Allah. Maka dari itu teman-teman jangan pernah menepuk dada. Akhirnya ketika pulang, dia tanya sama Mbah Kakung, siapa yang mau dapat hadiah 4 menit lagi? Duduk rapi, fokus konsentrasi. Mbak Kakung, Ya, kenapa aku sudah rajin sholat, ngaji puasa, dan nurut sama orang tua, aku tidak sekaya Mas Ilham? tak ngerti. Apa Mbak Kakung? Kaya itu ujian, miskin ya ujian. Apakah miskin terus terhina? Tidak. Rasulullah ini kaya atau miskin? Nggak tahu. Kaya, tapi gaya hidupnya sederhana. Kekayaan beliau itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kamu jangan salah paham dengan Ilham. Kenapa? Ilham itu kemarin bapaknya tahu namanya siapa? Pak Munhamir. Nah, Pak Munhamir itu menitipkan uang pada Mbah Kakung 1 bulan ini 60 juta. Hah? 60 juta? Buat apa Mbak Kakung? Buat memberi makan orang berpuasa selama Ramadan di masjid kita. Hah? 60 juta dikasih semuanya? Iya. Tepuk satu. Teman-teman, ada salah satu kisahnya sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Pernah tercatat memakai sebuah jubah atau mantel harganya 12 juta. Bahkan pernah jubahnya atas bawah itu seharga 42 juta. Tapi jangan tanyakan level sedekahnya Utsman bin Affan. Sehabis sholat Rasulullah bertanya, wahai sahabat, masjid kita sudah tidak cukup untuk menampung jamaah di Masjid Nabawi ini. Siapa di antara kalian yang akan bersedekah atau menginfakkan harta kalian untuk memperluas masjid ini? Siapa orang yang pertama kali angkat tangan? Utsman bin Affan, yang tercatat pakai baju harganya 42 juta, tapi begitu ngangkat tangan, infaknya berapa? 56 miliar. Lumayan, makanya kelambi larang rapopo nih sedekah kudu ngawawu nek perlu ugal-ugalan. Nggawa mobil Fortuner rapopo sedekah minimal 1 miliar. Oh keren. Jadi artinya apa? Fortuner berkah wong diteko ning masjid. Nah, artinya apa? Sedekah itu semakin banyak tapi ikhlas, aja nganti sithik ning dungkit-dungkit. Jadi sedekah itu sing akeh ning ikhlas, aja sithik ning dungkit-dungkit. Nah, siapa yang mau jadi anak rajin sedekah? Siapa mau jadi anak rajin puasa, rajin sholat, pengen jadi anak pinter, anak soleh, pengen jadi anak ayam? Mana ayam? Dapur satu. Rasa sedih ya Le. Oh iya Mbak Kakung, berarti aku harus banyak bersyukur ya? Iya, teman-teman, siapa yang punya mata 2 untuk bisa melihat? Siapa yang bisa punya telinga untuk mendengar? Siapa yang masih punya tangan untuk bisa makan? Siapa yang kakinya masih bisa digunakan untuk lompat-lompat, berjalan, bahkan sekolah? Kalau kaki kita dibeli 500 juta, mau atau tidak? Berarti kita kaya. Siapa yang mau matanya dibeli 2 miliar? Mau nggak matanya dibeli 2 miliar? Berarti kita kaya. Kita lupa bersyukur bahwa kita diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu tubuh kita untuk bisa beribadah. Kekayaan sejati adalah orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih. Oke? Iya Mbak Kakung. Nih, jangan sedih. Kenapa Mbak Kakung? Wah, teman-teman mau nggak? Ya, duduknya paling rapi, fokus konsentrasi. Mari kita kayak pertanyaan. Mbak Kakung, ini buat apa? Katanya kamu
kamu pengen beli baju. Iya. Tapi naik 10.000 ya orang cukup. Berdoa sama Allah. Doanya, Ya Allah, ya Allah, semoga hambamu bisa beli baju. semoga hambamu bisa beli baju. Amin. Hah? Ya, udah. Lah mana bajunya? Leh, kata siapa doa langsung dikabulkan? Mau nek awak dhewe gawe dosa ora langsung dihukum kok. Sabar. Doa itu sabar. Oh iya, Jangan lupa ditabung, nek ana rezeki disisihke, nanti beli baju sendiri. siap Mbak Kakung. Ketika pulang teman-teman, Mbak Kakung, Assalamualaikum. ya dah. Loh Mbak Kakung kok nggak pulang? Hehe, Mbak Kakung mau ngaji dulu. Ngaji. Teman-teman siapa yang hari ini sudah ngaji? Siapa yang setiap hari di bulan Ramadan ngaji? Kenapa kok kita ngaji? Karena pahalanya Allah lipat gandakan. Nah Kakung kenapa kok ngaji? Kita harus meraih puasa di bulan Ramadan ini, meraih pahala di bulan Ramadan ini bukan hanya puasa, ngaji, sedekah, infak, zakat, tarawih, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah atau sholat sunnah rawatib. Kita tersenyum sama orang lain dan yang penting jadilah orang yang membahagiakan. Jadi aku tak duduk di sini dengerin Mbak Kakung ngaji ya. Ya boleh. Mbak Kakung kok nggak pakai Al-Quran? Bahwa Kok nggak dibuka? Mbak Kakung masih murojaah. Oh, hafalan. Ya, Kenapa? karena Mbak Kakung besok pengen nang swarga sing dhuwur karena hafalannya Mbak Kakung. Emang bisa? Ya bisa. Caranya gimana? Makanya teman-teman, jadilah ahlul Quran supaya Allah tempatkan terbaik. Kenapa? Ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan diberikan kemuliaan. Al-Quran diberikan pada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Nabi Muhammad diberikan Al-Quran oleh Allah, yang baca siapa? Kita. Berarti kita umatnya Nabi Muhammad bukan? Insya Allah kita juga dapat kemuliaan dengan bacaan Al-Quran. Selepas mendengarkan Mbah Kakung ngaji, mereka pulang. Tapi di tengah perjalanan teman-teman, ada seorang nenek-nenek kasihan. Nenek, iya cu. Nenek kenapa? Nenek tadi kehilangan uang 10.000. Ada mau buat beli buka puasa nanti. Oh, hilangnya di mana Nek? Gak tahu cu. Teman-teman, tadi aku punya uang 10.000. Kira-kira uangnya kasih nenek apa aku bawa pulang ditabung buat beli baju? Tapi nanti aku nggak jadi beli baju. Gak apa-apa. Yang ikhlas ya. Yang ikhlas ya. Nenek, iya cu. Nenek beneran nggak bisa buat beli buka. Ya itu duit nih jadi siji-siji nih cu. Aduh, aku pun agak beda. Aku kurang bisa tuku klambi. Anakku jarang nabung ya Allah. Kenapa aku kok diuji kayak gini? Kayak dede cuma kayak Nek, iya cu. Ini tadi aku dapat rezeki. Sebenarnya ini mau tak tabung, mau buat beli baju lebaran. Tapi nenek kayaknya lebih membutuhkan. Ini nek buat beli buka. Udah cu, nggak usah. Nggak apa-apa nek. Insya Allah nanti Allah ganti dengan yang lebih berkah. Beneran nggak apa-apa. Iya. Matur nuwun ya cu. Iya nek. Yaudah nenek hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kira-kira Mas Rohmat senang apa sedih duitnya dikeluarkan? Sedih betul sekali ya. Tapi ya nabung aku ngelambi duitnya malah deke wong liya toh. Artinya sedih itu normal wajar. Tapi inilah Allah kalau mau menunjukkan keajaiban. Tepuk satu. Ya Allah, semoga Kau memberikan aku yang terbaik. Insya Allah hamba ikhlas ya Allah kehilangan yang 10.000 tadi karena memang bukan rezeki hamba. Ketika berjalan teman-teman, ternyata anak tadi menabrak sesuatu. Apa itu yang dia tabrak ya? Ini dia. Tada! Hop.
sesuatu. Ya Allah. Katok. Kok katok? Kotak. Punya siapa ini? Boleh dibuka enggak? Tapi kan ini bukan milik aku, kok dibuka? Hah? Oh, untuk melihat isinya. Udah kosong. Yang kanan ya nggak ada. Ini nggak ada yang kanan, cuma satu. Punya siapa ya? Ya. Loh, Mas Ilham. Loh, Apa? kamu dapat dari mana? Tadi jatuh di sini, terus tak temuin. Oh, itu punya bapakku. Oh gitu. Ya udah, ini aku kembalikan. Wah, kamu harus ketemu sama ayahku. Loh kenapa? Kamu harus dihukum. Loh kok dihukum? Karena kamu yang nemuin itu. Aku nggak ngambil kok. Nah, pokoknya kamu harus dihukum sama ayahku. Aku tuh nggak ngambil. Teman-teman, tolong katakan aku tuh nggak ngambil. Nggak mau tahu, pokoknya kamu harus dihukum sama ayahku. Ya Allah, baca cemelilah nang kodak kotor maju kok meneh. Ini mau tak kembalikan tapi aku nggak tahu itu punya siapa. Ya udah, sekarang udah tahu tuh punya ayah. Sampai di depan rumah ayahnya. Ayah, ya Dek, ini kotaknya ditemukan sama temanku. Loh, kamu yang nemuin. Siapa namamu? Rohmat teman. Mas Rohmat, kamu harus dihukum. Tapi aku nggak ngambil. Nggak peduli, karena kamu yang nemuin. Hukumannya apa? Nih, Apa ini? baju buat lebaran. Lah? Baju buat lebaran? Baju yang kamu beli tadi? Kenapa dikasih ke saya? Ya memang paman beli banyak buat teman-temannya Mas Ilham. Tapi paman aku tadi sudah iri loh sama Ilham. Makanya jangan pernah iri dengan rezeki orang lain ya. Iya paman, ini paman, terima kasih ya paman. Alhamdulillah aku dapat baju. Tapi nggak apa-apa harganya mahal. Nggak apa-apa, semoga berkah ya. Alhamdulillah. Ya udah, karena kamu sudah jujur, ini juga buat kamu. Loh kenapa? Karena barang siapa yang menemukan kotak itu dan mengembalikan kepadaku, maka aku sudah berjanji itu adalah rezeki untuknya. Enggak usah paman, terima kasih. Ini baju aja udah cukup kok. Enggak, ini jatahmu. Enggak paman. Diterima, ini hadiah dari paman. Boleh nggak kita nerima hadiah teman-teman? Boleh, tepuk satu. Awas. Ternyata begitu diterima. Tapi kan tadi isinya cuma kosong. Terus buat apa kotak ini? Ya Allah, semoga bisa berkah kotak ini. Tadi ada isinya nggak teman-teman? Semoga diberikan keberkahan. Ya, boleh duduk dulu. Aku hari ini mau loh. Itu. Ya, maaf teman-teman, boleh duduk di bawah dulu, nggak ada yang di atas. Ya. Tunggu dulu semuanya. Dihitung sampai 4. 1, 2, 3. Terima kasih. Paman, tadi itu pas tak buka, tadi itu nggak ada isinya. Mana? Tadi itu loh hilang mana itu? Terus? Lah kok pas dikasih ke saya, kok ternyata kok mana isinya toh? Nah, makanya jangan pernah berharap kepada selain Allah karena hasilnya kecewa. Terus ini isinya apa? Coba aja buka. Ini beneran dari saya. Iya, Kenapa? karena kamu sudah belajar jadi orang jujur, maka Paman, iya kok ya Allah, kok banget. kamu melakukan kebaikan apa hari ini? Enggak ada. Masa? Iya enggak ada. Masa? Enggak ada kebaikan yang aku lakuin hari ini. Yakin? Kenapa Allah balas begitu cepat? Jangan-jangan karena aku sedekah tadi. Tapi teman-teman, aku tadi sedekah cuma 10.000. Lah kok dibayar semini Gusti Allah? Berarti
Allah itu maha kaya. Nggak ada namanya kita rugi kalau bisnis sama Allah. Kalau ada pembangunan masjid, ikut infak. Pembangunan musola, ikut sedekah. Ada orang anak yatim, ikut berikan santunan. Ternyata Allah ganti lebih banyak, lebih berkah. Tapi paman, boleh nggak kalau uang ini aku berikan ke beberapa temanku yang belum dapat? Kenapa? Karena aku nggak mau jadi orang yang tak pernah bersyukur. Aku alhamdulillah sudah cukup kok, cuma keinginanku beli baju. Aku udah punya baju. Ini buat ibu sama beberapa Pak Lek, Budin, sama Mbak Tatung. Masya Allah, semoga berkah ya. Amin. Paman, terima kasih ya. Teman-teman, kita harus belajar ikhlas untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, karena ternyata Allah itu memberikan apa? Balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Gimana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin Sarra yarah. Artinya perbuatan kita baik, yang baik ataupun yang tidak baik, semua akan ada balasannya di dunia maupun di akhirat. Tepuk satu. Siapa yang tahu apa nama pintu surga yang boleh dimasuki orang yang puasa di bulan Ramadan? Apa? Ar-Royan, sini, Ar-Royan. Ya, sini. Lewat mana? Lewat sini boleh, lewat sini juga boleh. Apa nama pintu surga yang boleh dimasuki orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Ar-Royan. Ar-Royan. Berarti kalau pengen dapat pintu Ar-Royan, puasanya sampai kapan? Sampai maghrib. Kalau duhur maem berarti puasanya jadinya apa? Batal. Berarti dapat pintu Ar-Royan tidak? Enggak. Dapatnya apa? Sebuah sasa piring. Sego sak piring. Iya betul. Jadi sego sak piring. Milih sego sak piring atau pintu Ar-Royan? Pintu ayoran. Ar-Royan ya, bukan ayoran ya. Oke, kita kasih hadiah buat Mas ganteng. Lah duitnya hilang. Loh, duitnya kok hilang? Oh iya, bentar. Ini hadiahnya spesial, tapi Kak Dahar punya hadiah spesial. Hop. 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 Nah. Apa? Iya kan spesial, kertas. Kak Dahar tadi kan nggak bilang mau ngasih duit. Makanya jangan berharap kepada manusia, nah kecewa. Berharapnya sama siapa? Allah. Bilang gini, astagfirullah. 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 Ya Allah, Ya Allah. semoga Semoga tisu ini jadi duit. jadi duit. Kalau tidak, Kalau tidak, nggak apa-apa. tak apa-apa. Wes rapopo. Kita masukkan ke sini. Kan udah berdoa, berarti ada usahanya. Masukin ya. Jadi kalau kita sorry, bolong. Walah. Walah, ternyata bolong. Ono isine. Nah, coba diambil lagi. Oke, dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak ini jadi duit? Bisa. Oke, caranya gimana? Yakin. Yakinnya sama siapa? Allah. Oke, sekarang kucek-kucek mata. Dilihat isinya apa? Dilihat aja. Buka. Lihat isinya apa? Uang. Uang. Oke, ambil uangnya, tarik ke atas. Ya, nggak apa-apa. Yang penting yakin aja kalau itu duit ya. Oke, kira-kira mau dicoba ambil lagi atau berhenti? Ambil lagi yo. Ada dua kemungkinan kalau kita mencoba sesuatu. Satu, belum berhasil. Ya, terus kita masukkan lagi, usaha lagi, berdoa. Doa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya Allah, Ya Allah, kabulkanlah kabulkanlah doaku. doaku. Ambil. Jadi nanti kita bisa dikabulkan doa kita. Lah kepiye bekne tadi? Oh, caranya gini. Masukin, duitnya masukin, itu punyamu. Nah ini untuk duit wajar dan lumrah. Nah, yakin sama Allah. Tadi yang kamu masukkan berapa? 2. Nah, 2000. Berarti kamu sudah sedekah toh? Allah ganti lebih gede. Tarik ke atas, seret. Ikhlas yang 2000 diganti 5000? Ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Kalau kamu ikhlas, kalau itu rezekimu nggak kemana-mana nih, dikembalikan sama Allah lagi. Ya, boleh kembali ke tempat duduk.
kertasnya hilang ya. Nah, makanya teman-teman perbanyak bersedekah, baca Al-Quran, dan juga sahur. Jangan lupa segerakan berbuka supaya kita dapat pahala ya. Baik, mencari pahala di bulan Ramadan banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang penting bukan banyaknya caranya, tapi fastaqim kama umirta, istiqomah dalam kebaikan. Satu, istiqomah itu jauh lebih disukai oleh Allah ya. Pak Damar cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.